semua yang greget cuma ada di hari Jumat, di mana? Ini masih podcast Every Friday. Nah, jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber kita nih, Mas Elino. Bener banget, Kak. Iya, tapi sebelum mulai kita kenalan dulu nih. Oke, halo semuanya, aku Vidyawati Dewi dari semester 8 Prodi Sistem Informasi. Selanjutnya Halo semuanya, nama saya Marcelino, saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2. dan kali ini kita akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu ada Pak Hatta. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu nih secara singkat. Oke. Halo semuanya nih, perkenalkan nama saya Muhammad Hatta ya. Saya dosen di Prodi Sistem Impor, masih begitu ya. Oke, selamat menonton podcast kita. Oke, pasti teman-teman semua udah pada kenal ya Pak Hatta itu siapa. Nah, kali ini kita akan membahas tema apa sih Marcelino? Kayaknya seru nih. Nah, di sini tema podcast hari ini yaitu teknologi filter ya. Nah, mungkin teman-teman masih asing nih, apa sih teknologi filter itu? Nah, di sini nih kita bakal bahas apa sih teknologi filter. Nah, langsung aja ya kita mulai nih Marcelino. Mungkin boleh nih Marcelino, apa sih yang mau ditanyain nih? Nah, mungkin dari saya mau nanya ke Pak Hatta nih ya. Oke, siap. Dari temanya dulu aja nih. Nah, apa sih teknologi filter itu menurut Bapak gitu? Oke, makasih nih Mas Lino ya. Sebelum kita bahas lebih jauh berkaitan apa itu filter, kita harus mengenal dulu yang disebut dengan aplikasi mobile. Berarti ya, jadi teman-teman di Prodi SD ini dan teman-teman yang melihat podcast ini, kita harus tahu dulu apa itu aplikasi mobile ya. Jadi sebelum bahas filter, kita harus tahu. Nah, mobile app. Jadi mobile app itu yaitu apa? Aplikasi yang dibuat untuk perangkat-perangkat bergerak. Seperti apa saja? Ya, handphone, smartphone, dan sebagainya, tablet dan sebagainya. Itu yang disebut dengan mobile apps gitu. Jadi bagaimana membuat mobile apps itu? Ya, kita perlu yang disebut dengan teknologinya. Perlu mengenal yang disebut dengan salah satunya ya. Jadi banyak ya. Ada Flutter, ada Native, ada Java dan sebagainya. Sama dengan kalian waktu di Prodi SD, bagaimana membuat sebuah aplikasi web. Web itu kalian bisa buat dengan apa? Oh, saya buat webnya dengan HTML. Kalian belajar PHP, kalian belajar yang disebut dengan CI dan sebagainya. Bahasa pemrograman. Iya, begitu. Ya, itu yang disebut dengan mobile apps atau aplikasi mobile. Kembali ke tadi pertanyaan kita, teman mahasiswa kita di Prodi SD, Mas Lino, apa itu Flutter? Begitu ya. Jadi Flutter itu sebuah framework, gitu ya, sebuah framework yang dibesut oleh Google, gitu, yang dikhususkan untuk membuat sebuah aplikasi mobile, begitu. Jadi perkembangan mobile itu kalian juga harus mengenal yang disebut dengan sejarah perkembangan mobile. Jadi kalian harus mengenal mobile itu kan aplikasi yang kalian mengenal yang disebut dengan Symbian OS, BlackBerry, iOS, Android dan Windows Phone, begitu ya. Oke, itu yang disebut dengan perkembangan mobile aplikasi. Jadi sekarang tren kita di aplikasi sekarang, trennya apa sih sekarang tren untuk kalian? Media sosial sih Pak. Semua aplikasi sudah ada dengan menggunakan Android, benar Iya, nggak? betul. Trennya WhatsApp, kalian ada Instagram. Oke, WhatsApp, Instagram dan sebagainya itu sudah TikTok. ada di aplikasi mobile kalian kan ya? Iya. Itu yang sekarang tren. Jadi alangkah baiknya teman-teman di Prodi Sistem Informasi mengenal apa sih yang disebut dengan mobile aplikasi, bagaimana cara membuat. Dan harus belajar dari mana dulu, begitu, benar? Karena itu sekarang kan trennya. Jadi aplikasi itu bukan hanya kita buat menggunakan web saja, benar nggak? Hanya bukan kita pakai CI, PHP, HTML. Ternyata ada aplikasi bagaimana nih kita membuat sebuah aplikasi yang diperuntukkan untuk Android, untuk iOS. Iya. Jadi kita di hari ini kita akan kenalan dengan yang disebut dengan begitu ya, media ya, sama Selino ya, Pak. Oke. Nah itu teman-teman, singkatnya nih penjelasan buat kalian yang nggak tahu teknologi Flutter itu apa.
Nah sekarang next nih Pak, Boleh. lanjut. Kan tadi Bapak sudah menjelaskan nih Pak teknologi Flutter itu apa. Nah sekarang Vidya mau tanya nih, apa sih yang menjadi motivasi Bapak nih untuk mempelajari teknologi Flutter? Oke, motivasi Pak Hatta secara pribadi ya. Iya. Pertama perlu tantangan gitu. Jadi perlu tantangan di dalam sebuah develop aplikasi gitu ya. Bukan hanya membuat aplikasi itu hanya berbasis web gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merancang sebuah aplikasi untuk perangkat bergerak seperti Android, iOS dan sebagainya. Begitu. Jadi itu sebenarnya motivasinya. Dan satu lagi, kampus kita UCSI sedang mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang insya Allah bisa kita gunakan nanti di semester depan. Begitu ya. Jadi nanti setiap sivitas akademik kita akan nanti bisa menggunakan sebuah aplikasi yang personalized, yang sifatnya pribadi. Contoh kayak WhatsApp, itu kan personalized pribadi kita, kan diinstal di komputer atau di Android kita ya, itu yang disebut dengan personalized. Itu secara pribadi motivasi Pak Hatta. Kenapa Pak Hatta terjun ke Flutter? Ada tantangan di situ. Karena Pak Hatta ini basically-nya tadi dari server ke pengembang aplikasi web, baru sekarang beralih dari 2017 beralih ke mobile. Dengan pas begitu berkembang, ada teknologi Flutter, wah ternyata Tertarik juga menarik gitu gitu. ya. Nah itu motivasi Pak Hatta ya. Iya. Oke, lanjut nih Mas Hermano. Nah, tadi kalau mendengar motivasi Pak Hatta nih keren banget gitu ya. Sekarang langsung mau tanya nih Pak, nah, ada nggak sih kekurangan sama kelebihan dari teknologi Flutter ini? Kalau berbicara kelebihan dan kekurangan dari teknologi pasti ada. Kalian belajar pemrograman pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Teknologi Flutter juga ada kelebihannya. Ya, ternyata kelebihannya itu lebih banyak gitu daripada kekurangannya. Contoh gitu ya. Kalian kan di sistem informasi kan kemarin semester kemarin belajar bagaimana membuat web. Pernah nggak terbesit oleh kalian? Saya ingin bagaimana membuat sebuah aplikasi yang untuk Android seperti WhatsApp. Pernah nggak sih kepikiran seperti itu oleh kalian berdua? Pasti Kan? Pasti, Ingin kan bikin pengen. aplikasi seperti Instagram diinstal di setiap Android. Jadi nggak perlu kita buka lagi notebook, tinggal kita buka Android ya, menggunakan perangkat mobile dan sebagainya. Pertama, kelebihan dari Flutter itu kita harus ingat perusahaan terbesar mesin pencari itu Google, benar nggak? Ya. Jadi Flutter itu didukung oleh Google. Ya, jadi Flutter itu sejarahnya dirilis pertama kali 2017. Masih berarti umurnya masih apa? Masih baru ya? Masih baru. Oke, masih baru umurnya. Tapi boomingnya itu di 2019. Itulah Flutter kelebihannya. Oke, terus dokumentasinya ya di Flutter ini sudah terstruktur. Begitu itu kelebihan dari Flutter. Terus apalagi yang asiknya di Flutter itu, yang asiknya nih, kita kalau kalian nih bikin web untuk satu aplikasi, ya kalian hanya misalnya satu CI, kalian bikin menggunakan framework CI gitu ya. Oke, itu untuk satu aplikasi. Tapi kalau dengan Flutter, satu aplikasi kode yang ditulis di Flutter itu bisa menghasilkan dua aplikasi untuk Android dan iOS. Itu kelebihan Flutter. Jadi kalau kalian mau belajar membuat aplikasi mobile dengan native, ya kalian kalau mau nulis bikin aplikasi satu dengan native dengan bahasa Java, itu untuk satu aplikasi. Kalau untuk Android ya untuk Android. Tapi bagaimana kalau untuk iOS? Berarti si pengembang itu harus ngetik lagi. Beda ya Pak. Berarti dua kali pekerjaan. pekerjaan. Tapi dengan Flutter, satu aplikasi, satu kode, satu apa yang kita tulis di Flutter itu bisa kita generate untuk dua aplikasi. Itu kelebihan utamanya, gitu ya. Dan pasti di Flutter ini didukung oleh bahasa pemrograman DAT. Kalau kalian kan sudah di Prodiksi sudah mengenal pemrograman PHP, benar nggak? Iya. Itu kan PHP ya. Iya. Kalau mau bikin web kalian harus pakai PHP ya, untuk operasi
bahasa pemrosesannya kan gitu. Kalau 1+1, kalau HTML kan nggak bisa. Karena HTML ini ya bahasa markup. Bagaimana sebuah informasi itu ditampilkan di dalam display perangkat-perangkat, contoh di notebook, handphone dan sebagainya. Gitu. Itu yang disebut dengan bahasa markup. Banyaklah kelebihan dan sebagainya. Kekurangannya apa sih? Nah, ini tadi kita bicara Kelebihannya nih. banyak. Kalau bicara kelebihan banyak gitu ya, nggak bisa diungkapkan dengan pokoknya menarik lah. Menarik. Kalau bicara apalagi ini untuk anak-anak prodi SD nih, kan gitu ya. Saya mah belum belajar Java-nya gitu ya. Saya tapi pengen bikin aplikasi untuk basis Android. Apakah saya bisa? Ya pasti bisa kalau kalian sudah mengenal Flutter, begitu ya. Iya. Kekurangannya apa? Ya pasti kan tadi bicara kelebihannya. Kekurangannya ya begitu. Ya sedikit kekurangan sebenarnya. Cuma masalah gini, kalau di menggunakan Flutter ketika kita compile, filenya akan besar. Tapi kalau dengan native bahasa aslinya, kalau native bahasa aslinya dengan Java, ketika compile kan filenya lebih kecil, begitu. Itu kekurangannya, gitu ya. Oke. Library-nya belum lengkap, tapi insya Allah ke depan pasti akan mengalami pengembangan gitu ya Pak? Iya, seperti itu lah. Gitu. Karena ingat, Flutter didukung oleh Google. Itu saja. Ya. Berarti luar biasa sekali ya Pak. Flutter ini berarti memang didukung dengan lisensi yang resmi banget gitu ya. Ya, disupport oleh Google. Ya. Ya, pasti yang disupport oleh Google sehingga kita kalau kalian mau belajar itu akan sangat mudah. Begitu. Pak, saya belum pernah sama sekali bikin aplikasi mobile, ya pasti bisa dengan insya Allah dengan Flutter. Jadi memang Flutter ini mempermudah gitu ya Pak. Betul. Gitu. Oke nih, tadi kan udah ngebahasnya Pak kelebihan dari si Flutter ini. Nah mungkin teman-teman tuh masih bertanya-tanya fitur apa aja sih Pak yang disediakan oleh Flutter ini gitu. Selain bahasanya yang bisa digunakan di iOS dan Android juga. Oke, fitur yang utama di teknologi Flutter itu sebenarnya utamanya itu yang disebut dengan cross platform. Jadi satu aplikasi yang kita buat di Flutter itu kelebihannya itu ya bisa langsung digunakan ketika kita build up itu kedua aplikasi Android dan iOS. Itu kelebihan utama. Jadi kalau kalian mau bikin web ya pakai CI ya udah satu aplikasi. Ketika ada aplikasi lain mau aplikasi itu mau ke mobile aplikasi kan kalian harus buat lagi, benar nggak? Tapi dengan Flutter itu bisa kita gunakan untuk mobile aplikasi, untuk web juga bisa, untuk server side juga bisa. Itu kelebihan dari Flutter. Berikutnya kelebihan dari teknologi Flutter ini dibandingkan dengan native gitu. Jadi kalau kalian buat aplikasi mobile dengan Java, ya itu di Flutter itu ada yang disebut dengan hot reload. Jadi begitu ada perubahan di Flutter langsung didebak, langsung muncul gitu. Kalau di native itu akan lama prosesnya, gitu ya. Jadi itu kelebihannya. Terus yang paling mengasihkan yaitu user interface yang sangat bagus. Jadi kalau kalian bisa lihat ya aplikasi di perangkat mobile kalian antara Instagram dengan Facebook, dengan WhatsApp kan sangat asik gitu ya, benar? Ya, tampilan user interface-nya, UI-nya, gitu ya, benar kan? Itu kelebihan fitur yang ada di teknologi Flutter. Jadi tertarik ya untuk Flutter teman-teman di prodi untuk belajar, begitu ya? Jadi kalau tertarik, ayo kita belajar sama-sama di Flutter. Jadi jangan sampai ngebayangin gitu ya. Bagaimana caranya saya bikin aplikasi untuk mobile aplikasi gitu ya sampai susah nggak ya kan gitu ya kadang-kadang pertanyaan pertama gitu ya susah nggak ya susah nggak ya sering-sering itu kelebihan fiturnya ya cuman dia ini apalagi nih lagi semangat ya lagi semangat Mas Elino nih ini mungkin teman-teman pasti pada bersemangat mungkin belajar Flutter ini. Nah, apakah ada nggak sih Pak mata kuliah yang membahas tentang Flutter di prodi di kampus kita ini? Oke, mata kuliah ya. Jadi sebenarnya di prodi ini belum ada mata kuliah untuk mobile aplikasi gitu. Tapi untuk prodi teknik informatika di kampus kita itu sudah ada.
Mata kuliahnya pengembangan mobile aplikasi. Kebetulan Pak ngajar di situ. Jadi di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile itu Pak ngajar menggunakan Flutter ini. Jadi ya itu mata kuliahnya. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau kalian teman-teman di Prodi SI ingin belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi mobile gitu ya. Kita kan punya program yang disebut dengan SICOS gitu ya. Ajukan saja ke Prodi atau Himasi ya. Boleh ya Pak? Iya boleh ya. Bagaimana kita orang Prodi Sistem Informasi bisa membuat juga mobile aplikasi begitu ya. Jadi bukan hanya bikin web saja begitu ya. Oke, mangga silakan. Oh berarti memang buat teman-teman nih yang misalkan bertanya udah ada belum sih gitu tuh di mata kuliah prodi kita untuk mata kuliah teknologi Flutter, ternyata belum ada ya Pak untuk saat ini. Untuk di prodi kita di Sistem Informasi belum ada mata kuliahnya, tapi untuk prodi Teknik Informatika di UCS itu sudah ada mata kuliahnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman prodi SI yang ingin belajar bagaimana membuat mobile aplikasi ya kita kan punya Himasi, benar ya? Kita punya program yang disebut dengan SICOS ya, gitu ya. Ayo kita belajar bareng-bareng, gitu ya, benar ya? Jadi jangan sampai, aduh bingung nih bikinnya gimana, kayak Instagram, WhatsApp dan sebagainya yang istilahnya merujukan untuk aplikasi Androidnya kan gitu. Ya, tapi ingat nih, kayak Instagram itu kan kita bisa akses menggunakan Android, kita juga bisa akses dengan web, benar nggak? Oke. Pertanyaannya penting nggak di tren sekarang sebuah aplikasi itu disertakan mobile aplikasinya? Oke, kira-kira menurut kalian berdua gimana? Penting. Jadi penting ya? Penting. Tertarik tidak untuk belajar mobile aplikasi begitu kira-kira berdua? Jadi kan berdua ini perwakilan prodi SI, jadi Pak nanyanya ke dua teman kalian ya, kalau tertarik ayo kita adakan yang disebut dengan program SICOS kan gitu ya. Di bagaimana sih mobile aplikasi ini begitu. Meskipun mata kuliahnya tidak ada, bukan berarti menutup kemungkinan kalian tidak belajar untuk membuat aplikasi mobile begitu ya. Betul. Oke, ini kan menarik banget ya Pak tentang teknologi Flutter ya Pak. Nah, dari beberapa yang ada di internet nih Pak, aku pernah baca tuh kayak lagi heboh banget nih gitu, kayak banyak banget mahasiswa yang membandingkan gitu, mengcompare antara native sama Flutter gitu Pak. Kalau dari kedua ini yang paling mudah dipelajari nih, yang mana kalau menurut Bapak untuk saat ini ya Pak? Kayak gitu. Oke, kita harus tahu dulu pertama kali yang berkaitan dengan pengembangan pembuatan aplikasi mobile itu ada istilahnya ya, ada istilah native begitu ya. Jadi ketika ada istilah native itu gini, membuat aplikasi mobile dengan menggunakan bahasa aslinya. Contoh, bahasa aslinya Android itu dulu ketika mau bikin mobile aplikasi harus menggunakan bahasa Java, kan gitu ya, Java atau enggak Kotlin gitu ya. Oke, kalian harus memahami itu kan bahasanya OP ya. Pertanyaannya, pernah nggak kenal yang disebut dengan Java? Kan gitu. Mungkin kan dengar saja tapi belum pernah buat kan gitu. Lebih gampang HP kan gitu ya. Istilahnya gitu, ada native menggunakan bahasa aslinya. Ketika kalian mau belajar membuat bahasa pemrograman untuk mobile aplikasi dengan native, kalian harus belajar Java. Jadi ya kalian harus dari bagaimana menulis sintaksnya dan sebagainya untuk ketika kalian sudah terbiasa dengan PHP web, itu akan sangat sulit, bukan sulit ya, sebenarnya nggak ada yang sulit tergantung pada kita. Tapi ketika kalian berpindah dari bahasa web ke native Java, itu akan sangat terasa perbedaannya. Bagaimana kalau kita sudah terbiasa web, tapi saya ingin bikin aplikasi mobile? Ada istilah yang disebut dengan hybrid. Ya, jadi Flutter ini yang disebut dengan hybrid. Jadi kita nggak perlu belajar bahasa aslinya, kan gitu. Tapi kita bisa buat mobile aplikasi karena kita misalnya di Prodi ini sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman bagaimana membuat sebuah web. Jadi nggak usah istilahnya kita harus mundur dulu nih bahasa Java dulu, susah-susah dulu.
gitu ya. Baru setahun 2 tahun baru bisa memahami oh ini mobil aplikasi. Tapi kan kita harus ketika sudah bikin web, saya ingin belajar mobile aplikasi bisa nggak? Ya nanti lah yang dengan hybridnya, yaitu dengan teknologi Flutter gitu. Atau kalau sudah terbiasa dengan web, saya bikin mobile aplikasi, kalian bisa juga menggunakan HTML, ya, kayak HTML5 kan untuk mobile juga bisa, gitu ya. Tapi kan dari 3 tren itu native, hybrid, dan web itu kan ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu native pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya ya tadi. Kalau native kan harus menggunakan bahasa aslinya, dan ketika saya bikin untuk Android ya kita harus pakai Java. Tapi kalau untuk iOS gimana? Ya bahasanya bisa lagi. Berarti ketika sekalian sebagai mau membuat 2 aplikasi menggunakan native untuk Android dan iOS, berarti kalian harus membuat dua listing program yang berbeda, 2 aplikasi. Berarti pekerjaan yang double. Kan gitu ya. Tapi dengan hybrid, dengan adanya teknologi Flutter, kalian mau buat untuk Android dan iOS ya bisa untuk 1 kali program. Tinggal kita mau gunakan nanti mau build up-nya kemana, Android atau iOS kan begitu. Itu yang disebut dengan native dan hybrid ya. Mudah gitu ya. Betul sekali Mas. Jadi hybrid itu mempermudah teman-teman yang di Prodi SI yang sudah terbiasa dengan web gitu. Jadi nggak usah saya mah nggak bisa bikin mobile, nggak belajar mobile aplikasi, berarti saya nggak bisa dong bikin aplikasi mobile. Ternyata kalau sudah kenal hybrid, ternyata ini hybridnya bisa pakai Flutter gitu ya. Hybridnya banyak ya untuk mobile aplikasi, salah satunya Flutter gitu. Yang lagi tren sekarang yaitu Flutter gitu. Ingat, Flutter itu didukung oleh Google. Google itu siapa? Gitu. Perusahaan besar. Benar kan ya? Kalau didukung oleh perusahaan besar, kira-kira apa? Ya akan mudah mendapatkan dokumentasi, tutorial dan sebagainya, dan dukungan teknisnya, begitu ya? Oke, itu yang disebut dengan native dan hybrid ya. Kalian harus mengenal itu ya. Oke. Enggak, apalagi ini? Nah, apa sih Pak? Maksudnya kalau Flutter ini mudah dipelajari dibandingkan dengan native dan CI gitu. Oke. Kita harus kembali garis bawahi dulu. Flutter itu framework, ya. CI coordinator juga framework. Ya. Kalau Flutter framework yang digunakan ketika kita membuat sebuah aplikasi mobile dengan bahasa Dat ya bahasanya kan. Kalau CI coordinator itu sama framework, tapi diperuntukkan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web. Begitu. Dengan menggunakan bahasa apa? Pemrograman PHP. Ingat, PHP dengan Dat itu berbeda. Ya, language bahasa. Ya, benar nggak? Bahasa kalian paham ya bahasa. Kalau bahasa Indonesia makan, kalian tahu makan? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Bahasa misalnya bahasa mana nih? Cirebon, Jawa, Sunda. Oke, kalau makan bahasa Sundanya apa? Dahar. Oke, sama-sama. Ya, maksudnya sama, tapi yang membedakan itu bahasanya. Benar nggak? Itu yang disebut dengan bahasa begitu ya. Jadi antara Flutter dan CI sebenarnya sebuah framework, kerangka kerja yang sudah ketika kita mau membuat sebuah aplikasi itu sudah sangat dimudahkan. Kalau native itu nggak ada kerangkanya, suka-suka kalian. Logikanya mau kayak gimana? Ketika bikin web menggunakan native tanpa framework, itu ya sesuai dengan algoritmanya pemrogramannya, pembuatnya. Ya, begitu ganti orang tersebut akan harus memahami alurnya, akan sangat sulit begitu. Tapi ketika framework berarti kan ada standarisasi. Nah, misal nih, dia bikin aplikasi dengan framework CI. Mas juga memahami CI. Ketika perusahaan tersebut menggunakan Vidya untuk membuat aplikasi dan Vidyanya keluar nih, berarti aplikasi itu akan sangat mudah dikembangkan kembali. Berbeda dengan native.
Marcelino punya, kalau nanti dia punya algoritma sendiri, alur sendiri, dia punya alur dan algoritma sendiri. Kalau dengan natif, Marcelino akan sangat sulit memahaminya, perlu waktu. Makanya ada dengan adanya framework atau kerangka kerja dalam standarisasi dalam pembuatan aplikasi akan sangat mudah perusahaan dalam pengembangan aplikasi itu antara natif tadi Flutter menggunakan hybrid dengan kerangka frameworknya dan CI gitu ya. Jadi kalau kalian harus bisa menggarisbawahi CI itu framework untuk membuat sebuah aplikasi web. Ya, kalau Flutter framework yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile secara hybrid, begitu ya. Oke. Nah, itu penjelasan rata nih. Iya. Nah, jadi itu nih teman-teman, misalkan buat teman-teman kayak masih bingung nih Pak, kayak sebenarnya lebih mudah mempelajari yang mana sih Pak gitu, antara dengan Flutter, natif atau CI ya tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Hatta. Nah selanjutnya nih buat teman-teman nih Pak yang misalkan sangat tertarik sekali nih dengan Flutter, kan tadi udah dijelasin ya Pak kelebihan dari Flutter itu apa. Nah untuk mempersiapkan itu apa aja sih Pak yang harus kita pelajari gitu kalau memang kita mau mengerti tentang Flutter itu apa? Oke, baik ya. Jadi teman-teman di Prodi SI khususnya nih umumnya ya, teman-teman yang melihat podcast ini, mendengarkan podcast ini, apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan belajar Flutter. Pertama, ya, kalian harus memiliki pengetahuan tentang algoritma dulu, gitu ya. Algoritma kan itu penting untuk dalam setiap pemrograman ya. Setelah memiliki algoritma, ya berikutnya punya keinginan lah untuk belajar. Kalau nggak punya keinginan, susah juga susah ya Pak. Maksudnya kalau nggak ada keinginan kalian berdua untuk belajar Flutter, kira-kira bisa nggak sih belajar Flutter? Tidak. Setelah ada keinginan untuk belajar algoritma, ya salah satu harus memiliki kemampuan dalam algoritma, memecahkan masalah dan sebagainya kan gitu ya. Terus berikutnya ya tool-tool yang harus diperlukan. Ya, jadi nanti ada tool yang harus diperlukan ketika kalian untuk memulai Flutter, begitu ya. Contoh kayak CI, kira-kira kalian perlu apa? Untuk belajar membuat sebuah aplikasi. Pertama, berarti kan kalian harus download dulu CI-nya, framework-nya, diekstrak dan sebagainya. Setelah itu kalian untuk belajar di notebookmu kalian install exam kan, gitu examnya kan diinstalkan, terus disimpan di dalam dokumen root, htdoc dan sebagainya, begitu kan? Betul. Lalu belajar, oh ini lah nulis MPC-nya, model, view controller-nya, bagaimana menulis modelnya dan sebagainya. Itu kan kebutuhannya. Sama di dalam Flutter juga kita butuh tool-nya apa saja. Pertama kalian harus mengenal nanti yang disebut dengan JDK. JDK itu Java Development Kit-nya. Gitu. Jadi tool yang nanti digunakan di dalam Flutter. Berikutnya kalian nanti juga perlu yang disebut dengan Flutter SDK-nya. Itu ada Flutter SDK, terus nanti ada Android SDK dan sebagainya. Dan terutama itu kalian perlu editornya. Editor itu tempat kalian mengetikkan aplikasinya, perintah, baris-baris perintah. Oke, teman-teman nih, Pak mau nanya juga nih. Kalau ketika CI kalian bikin aplikasi berbasis web nih, PHP nih, kira-kira dia menulis editornya di mana? Kalau video sih di Sublime. Oke, itu kan Sublime ya. Oke, ternyata di dalam Flutter juga kita perlu editor. Gitu ya, perlu tag editornya, tempat untuk mengetik aplikasinya. Begitu. Jadi tadi tool kebutuhannya, dan kita juga harus tahu apa editornya, gitu ya. Oke, itu banyak ya editor-editor yang nanti kalian digunakan di dalam pemrograman Flutter ini ya. Jadi nanti lebih jauh lagi untuk Prodi SI ini teman-teman di Prodi SI. Yuk kita belajar Flutter nih dengan adanya himasi gitu ya. Jangan sampai himasinya pakem nih gitu ya. Ada SD course ya, ajukan Pak himasi nih gitu ya. Saya ingin belajar bagaimana membuat aplikasi mobile ini, kita belajar Flutter begitu ya, benar nggak? Oke, itu aja dengan Flutter kebutuhannya ya. Pak mau tanya, kalau untuk yang pengetikannya ini Pak, kita bisa menggunakan apa aja berarti untuk teknologi Flutter ini? Oke, jadi nanti ada yang disebut dengan sebenarnya nggak khusus ya, tapi kebanyakan umumnya orang menggunakan Visual Studio Code, VS Code. VS Code. Gitu.
gitu ya. VS Code itu kan karena itu udah familiar kan Iya. untuk anak prodi SI ya sudah familiar dengan editor, tinggal apa? Menambahkan plugin-pluginnya, referensi untuk apa? Di Flutter-nya, Flutter SDK. Jadi gampang misalnya kalian nanti ada Flutter SDK diinstalkan, setelah diinstal di antara VS Code dengan Flutter-nya diintegrasikan kan gitu, tinggal kan bagaimana cara mengintegrasikannya kan gitu ya. Iya. Oke. Ya, itu yang harus kalian ketahui kan gitu. Nah, VS Code itu udah terbiasa. Tinggal bagaimana kemauan nggak untuk kalian di prodi SI untuk belajar bagaimana membuat sebuah mobile aplikasi gitu. Benar nggak ya? Oke, gitu. Ya. Itu yang umum VS Code ya. VS Code, teman-teman. Tapi kalau nggak ada VS Code, Pak, saya lihat ya. Jadi ketika di Flutter ini dan mobile aplikasi itu dilihat spesifikasi dari perangkat notebook kalian atau komputernya ya. Jadi kalau perangkat notebookmu bagus ya tinggal pakai Android Studio. Iya. Kalau pas-pasan ya sudah pakai VS Code sudah. VS Code juga kan udah gitu ya. bisa gitu ya, Pak. Iya, betul. Gitu. Oke. Lanjut nih. Lanjut ya. Pak, apakah sekarang banyak perusahaan nih Pak, contohnya seperti perusahaan startup yang udah menerapkan teknologi Flutter ini Pak? Banyak ya. Oh. Kayak setahu partai Alibaba juga menggunakan Flutter, terus Google juga aplikasinya sudah banyak menggunakan Flutter, dan banyak perusahaan-perusahaan juga yang membuat aplikasi mobile-nya menggunakan Flutter, begitu ya. Ya, salah satunya UCSC sedang mengembangkan sebuah aplikasi mobile untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk seluruh sivitas akademik kita menggunakan Flutter, begitu ya. Kayak mudah-mudahan bisa nanti di tahun ajaran baru itu sudah bisa launching, karena kita sudah ada sistem webnya, sudah running, dan kita sedang mengembangkan untuk di perangkat mobile-nya. Ya mudah-mudahan nanti bisa digunakan di tahun ajaran baru gitu ya. Amin. Ya. Berarti buat teman-teman yang nanya nih ternyata udah banyak banget ya Pak gitu. Contohnya perusahaan startup nih yang ternyata sudah menggunakan teknologi Flutter. Karena ya bisa dilihat karena didukung dan disupport oleh Google. Siapa sih perusahaan yang nggak tertarik gitu ya Pak? Betul. Gitu. Ya sekarang juga perlu perhatikan juga bahwa sekarang tren aplikasi itu lebih ke perangkat mobile, benar nggak trennya kan gitu. Hampir sekarang kalian bisa lihat di perbankan mau buka aplikasi ATM juga sudah bisa, buka rekening juga sudah basisnya di Android base kan gitu. Untuk mobile aplikasi transaksi dan semua udah ada. Setiap perbankan sudah mobile banking kan gitu, jadi sama di perangkat mobile ini. Benar kan gitu. Makanya kalau kalian tidak mau belajar di mobile aplikasi ya rugi benar ya. Trennya lagi situ dan bisa nggak bisa ya sayang begitu. Tapi jaminan kalau tidak ada di mata kuliah jangan berarti ya berhenti udah untuk belajar. Apalagi kalian di prodi sistem informasi punya himpunan himasi yang orang-orang ini hiperaktif nih. Makanya nih saya kalau prodi SI ini, teman-teman prodi SI tidak mensupport, tidak mendukung acara-acara dari himasi ini ya, karena orang-orangnya hiperaktif semua nih. Oke. Itu ya dia ya sama ya. Ya itu yang berkaitan dengan Flutter. Jadi teknologi Flutter ini lagi tren ya. Jadi awal trennya 2019, tapi mobile aplikasi itu sudah ada sejak dulu ya, ada Symbian dan sebagainya kan ya. Nah, lanjut nih Pak, tadi kan udah ngebahas ya Pak, kayak banyak ternyata perusahaan yang udah menggunakan teknologi Flutter ini. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, manfaatnya kita nih, apalagi khususnya nih kita mahasiswa prodi SI dalam mempelajari teknologi Flutter tuh apa aja sih Pak yang bisa kita dapat gitu? Manfaatnya ya, berarti ya pertama kalau kita mau di prodi SI dan teman-teman prodi sistem informasi mau belajar Flutter, karena itu kan tren bagaimana kita membuat sebuah mobile aplikasi, berarti kan menjadi nilai tambah untuk kalian sebagai seorang sistem informasi dalam pengembangan
Jadi pembuatan aplikasi itu bukan hanya untuk berbasis web saja, ternyata bisa untuk juga untuk membuat aplikasi berbasis mobile yang lebih sifatnya personalized, lebih sifatnya pribadi. Benar nggak? Betul. Itu manfaatnya salah satunya untuk teman-teman di prodi sistem informasi. Apalagi kan sistem informasi itu tidak lepas dari apa? Teknologi, gitu ya. Jangan sampai ketinggalan teknologi. Maksudnya, jadi mudah-mudahan teman-teman di prodi sistem informasi ini tertarik untuk belajar Flutter. Ya, benar nggak? Ya bukan hanya Flutter, ya salah satu Flutter itu, tapi tertarik bagaimana membuat sebuah aplikasi yang untuk mobile aplikasi. Begitu ya? Oke. Bahkan mau nanya nih, sekarang mobile aplikasi itu yang lagi tren itu ada dua Android dan iOS, benar nggak? Iya, betul. Oke. Ya lagi sekarang gini aja deh. Ada nggak di prodi SI yang nggak memiliki handphone? Punya semua pasti. Pertanyaannya Apalagi online gini gitu. Iya. Lagi zamannya pandemi ini trennya jadi lebih tinggi ya untuk penggunaan mobile aplikasi, benar nggak? Perusahaan berlomba-lomba untuk membuat sebuah aplikasi yang sifatnya personalized dan bisa digunakan kemana-mana pun, bergerak begitu ya. Oke, makanya tren ini lagi ini. Maka sayang kalau kalian di prodi ini tidak mengenal tren ini, tidak memanfaatkan tren ini, itu manfaatnya. Sehingga ketika nanti kalian sudah mengenal mobile aplikasi menjadi sebuah kompetensi, jadi keunggulan kan gitu untuk kalian, skillnya nambah skill ya Pak. Iya, menambah skill bagaimana membuat sebuah aplikasi ya, begitu. Itu manfaatnya dan masih banyak manfaatnya, begitu ya. Itu salah satu saja, begitu ya. Dia ya sama Serino nih. Nah, terakhir nih Pak. Wah, terakhir masih berarti udah kan kalau terakhir. Kita udah bahas banyak banget nih Pak. Nah, menurut Bapak lebih efisien mana sih teknologi Flutter ini, di Android atau di iOS gitu? Oke, kembali Pak luruskan dulu ini ya. Flutter itu kan sebuah aplikasi cross platform. Jadi satu aplikasi kita bisa generate untuk dua sistem operasi Android dan iOS. Jadi kalau bicara ketika kalian menggunakan mobile aplikasi yang ketika membangun mobile aplikasi menggunakan framework Flutter, berarti dua aplikasi itu nanti di-generate ke Android dan iOS. Ya, efisiennya yang mana? Ya karena kan ingat ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya tadi Pak sudah bahas ya. Flutter ini cross platform, terus tampilannya lebih bagus, UI-nya beautiful kan, kan ya. Oke, ya dua-duanya efisien, begitu ya. Bisa digunakan keduanya. Iya, kecuali kalau nanti ini dibandingkan antara buat aplikasi menggunakan Flutter dengan native-nya. Nah, itu akan terasa perbedaannya. Jelas banget. Efisiensinya lebih mana? Ya kalau gini lah. Kalau membuat dengan bahasa asingnya pasti kan yaitu peruntukannya gitu. Lebih efisien, performanya lebih bagus kalau untuk nanti. Tapi kan kita buat aplikasinya menggunakan Flutter gitu ya. Oke, nah itu yang disebut dengan efisiensi. Jadi efisiensinya ketika kita bandingkan antara hybrid dengan native ya lebih kalau dari performa ya lebih bagus native begitu ya. Untuk efisiensinya ya. Oke, itu berkaitan dengan Flutter yang dibahas di podcast ini ya. Oke. Ada lagi nih pertanyaan atau nggak ada lagi ya? Berkaitan dengan Flutter. Jadi nanti teman-teman nih di prodi SI jangan hanya sampai seperti sampai situ pertanyaannya ya. Harus banyak lagi. Nanti kita ketemu di program SI Kos ya. Ya boleh. Nanti kita ajukan nih Pak. Kayaknya sangat menarik banget nih teman-teman gitu kan. Makanya jangan lupa teman-teman untuk prodi SI ya harus tertarik dengan tren mobile ini gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ada mata kuliahnya misalnya ya udah gitu nggak belajar. Jangan kayak gitu teman-teman. Nah gitu udah nih Pak. Oke. Apa mau ada yang mau disampaikan nih Bapak terakhir sebelum ditutup? Oke, sampaikan untuk teman-teman di prodi sistem informasi dan teman-teman yang mendengarkan dan melihat podcast ini ya.
Untuk belajar mobile aplikasi gitu ya. Kalau sekalian sudah terbiasa dengan tren web untuk membuat aplikasi mobile, ya bukan suatu hambatan untuk membuat aplikasi mobile. Itu ada yang seperti dengan teknologi hybrid, salah satunya Flutter gitu ya. Yaitu kalau kalian mau belajar mobile aplikasi gitu ya. Kalau untuk prodi SI, kalau ingin lebih dalam lagi dan ingin belajar lagi secara bersama-sama, ya tinggal nanti kita di SI Course ya untuk bagaimana gitu ya. Ya itu aja dari Pak Atta untuk teman-teman di prodi sistem informasi. Selanjutnya saya lantas serahkan kembali ke Vidya dan Marcelino nih untuk acara podcast. Oke, gimana nih Marcelino, bahasan kita hari ini gimana? Menarik gak nih? Menurut saya seru banget nih ya. Kita dapat ilmunya banyak banget nih dari Hatta nih. Buat teman-teman yang misalkan masih buta banget teknologi Flutter, sedikit terbuka nih wawasannya, bahkan tertarik nih Pak gitu buat belajar. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik, nanti Himasi akan menyarankan nih pembelajaran si course-nya temanya teknologi Flutter ya Pak. Mobile aplikasi ya. Iya, mobile aplikasi kayak gitu. Nah, ya udah nih langsung aja nih kita tutup acara hari ini. Ini terima kasih banyak buat Pak Hatta atas waktu dan kesempatannya udah berbagi ilmu ke kita. Jadi teman-teman pokoknya jangan lupa dukung terus konten-konten dari Himasi dengan tetap like, share kayak gitulah pokoknya jangan lupa. Dan kita langsung aja tutup ya Marcelino. Saya Vidyawati Dewi. Saya Marcelino. Dan saya Muhammad Hatta. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.